Sorry, tidak memperhatikan. Tapi yang harus kalian perhatikan adalah untuk sajian pembuka kita pada hari ini, hari terakhir. Dan ini adalah rondo terakhir dalam Liga PMPL ID Fall 2026. Ngebagi kayak gini, ini pinggiran-pinggiran pun juga berpotensi untuk melakukan fight. Tapi hal yang menarik, Testrex dan Neox Factory benar-benar dihindari sekali. Semua orang seperti alergi tempat tersebut. Malah fight yang sudah pecah di Dancing menjadi tempat favorito. Banyak sekali pemain-pemain di PMPL Da Costa dan kawannya masih bertahan di dalam satu rumah. Baru saja melakukan reload tapi tidak ada armor, tidak ada helm. Satu posisi yang cukup berbahaya, lebih baik dia take it slow. Dia tarik mundur. Well prep mungkin bisa menjadi pilihan dari seorang Da Costa atau mungkin regroup menuju ke arah seorang Tayo. Tapi di mana dari Tayo baru saja mengokang granat, terlihat ada satu granat di tangan dari seorang Tayo tapi terlambat backup menuju ke arah seorang Da Costa karena Da Costa sudah di take down oleh seorang Linux, bahkan langsung ditanam oleh seorang Joe Brinky. Tapi Linux diam-diam membuka serangan dengan AKM-nya, masih bertahan saat ini Linux. Oke, Linux agak sedikit mencari dulu, nge-hold pergerakan dari seorang DBZ di belakang. Dia tahu nggak bisa terlalu terburu-buru, minim resource, tidak ada healing, tidak ada boosting. Namun weaponnya 41/8 ini benar-benar cukup, tapi harus diperhitungkan. Dia butuh rekan untuk melakukan cover. Dan di sisi area lain, Mejo yang lain di mana nggak kelihatan sama sekali. Berarti dia menandakan cuma sendiri. QS mestinya bisa memanfaatkan momentum ini untuk menabrak dan juga membaca fit dari Dipsy. Yang terhelakkan juga satu tembakan. Trapping maksudnya. Ada cascade di depan tapi gagal dimasukin oleh Linux. Dan Linux langsung disergap di depan pintu. Benar sekali QS. Bagus untuk membaca sisi fit, di mana ini adalah momentum dia. Namun yang bergerak cuma Hanser. Where are you? Dua yang lain di belakang kok nggak nge-cover, nggak ngebantu Hanser. Agak sedikit terlambat sepertinya covering dari Hanser. Dan di mana geledakan granat Tayo yang membuat Hanser pun down. Tayo akan mengconfirm eliminations ini menjadi poin untuk Xenox pastinya. Dan langsung saja ditanam. Mejo, somehow, too soon. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Terakhir tadi kita melihat Linux di dalam dancing, sementara itu yang lain spread out, entah ada di bagian mana. Kayaknya Guru Rix yang ngajarin kita live stream malam-malam. Wih, Guru Rix itu orang Manado. Manado, betul. Nggak naso makan? Itu terus aja. Makan terus aja gue. Makan bom nih mesti. Kita lihat kokangan granat dari Flowen menuju ke arah dalam rumah, tapi ternyata nggak perlu kokangan granat. Pepeng pun bisa langsung menyelesaikannya dengan sebuah tembakan dari bagian kolong mobil. Bahkan ada follow up dari Ganyang dan kawan-kawan menuju ke arah satu rumah dan Red Villains menjadi makanan untuk Steven. Oke, dan dari Ganyang agak slow down dulu, nggak usah terlalu buru-buru. Karena dia agak khawatir untuk melakukan hard check. Karena dari Uno, teman itu bisa mereka tingkatkan dan ya seiringnya eliminasi pasti terikuti dengan Hansi yang sedari tadi. Sabar banget, tunggu banget dan Horror Boys mampu untuk mereka tekan sekarang. Untuk tim yang dirasa sudah pasti aman lolos menuju ke arah babak grand final, pastinya nggak terlalu banyak overthinking ya. Nggak akan terlalu banyak pusing gitu di otaknya. That's why seperti Hansteel bakal langsung maju saja, membuka tembakan, langsung membersihkan. Tapi masalahnya nggak aware bosku. Hansteel menutup kesempatannya untuk bisa mendapat 2 poin station fit sana. Dan bahkan langsung mendekat saja satu tim dari Red Villains menuju ke arah RRQ. Di mana zona sudah mulai terlihat kembali menuju ke arah tempat terbuka dan di mana dari Kozi pun sudah mendapatkan seorang lapar, perlu diselamatkan. Tapi masalahnya ini akan menjadi posisi yang sangat menyulitkan untuk RRQ karena mereka hanya menyisakan 2 pemain saja. Sepertinya cabut adalah pilihan yang paling wise untuk mereka. Mengingat ini masih stage ketiga, ada satu recall tower yang mungkin masih bisa dimaksimalkan, tapi posisi recall tower tersebut sebetulnya tidak efektif sih. Pun mereka harus maju selangkah lebih maju. Namun Tata 2-1 granat, please damage aja. Membuat dari RV pastinya kalang kabut mengalihkan fokus ke Tata, tapi Dinoy cantik sekali main crossing dari sebelah kanan dan langsung menjatuhkan 2 pemain RV. JA yang lain pun masih mencari lagi pemain-pemain RV. Harusnya mereka gerebek sahur untuk coba naik ke atas dan benar saja sudah ada indikasi Tata kembali ingin membobardir. Oh, ini bagus sih setup dari Jorok untuk bisa mengkerangkengi pemain-pemain dari Red Villains. 2 pemain yang tidak bisa kemana-mana. Uno dan juga Farshot bakal langsung disamperin saja oleh 2 pemain. Tapi Uno masih bisa nge-counter. Bahkan langsung ditanam seorang Fate. Bahkan tembakan dari Uno kembali. Namun sayang 1000
ibu sayang, ternyata memang Jeruk lebih komit, lebih banyak pemain-pemainnya dan ada ikut campur dari bagian kejauhan. Stavin yang juga mengganggu, tapi di mana Jeruk sudah mengumpulkan 9 elimination saat ini, sudah mulai didekati juga di sisi lain. Zenox dan juga Stavin akan berhadapan. Ada Flowen, 1 HP bar, harus berhadapan dengan seorang Da Costa. Masih bertahan, Flowen begitu tenang, tarik ulurnya tapi double pick dari kanan dan kiri membuat Flowen pun tidak berdaya. Yes, akhirnya pun juga Tayo menjadi finisher terakhir dan SLE yang lain masih ada di belakang. Belum bisa ngenyamperin dari seorang Flowen pun juga sama. Aifur, bule cuy. Bule abis maju jiper lagi. Lu rasa sih serius banget nih. Udah menilainya dari awal tuh udah objektifnya lepas banget. Tapi dari Glue, Snap sekarang yang bakal menjadi incaran. Glue yang kemarin katanya udah di-guide sama Ken. Ditelepon beberapa kali Discordnya tapi sekarang terpojok oleh peluru-peluru Snape. Dan sekarang Snape cukup cerdas. Tidak langsung ke-trigger dengan orang-orangnya, tapi mematahkan langkah Vika ataupun ban banyak pecah. Wow! Ekspor! Gagal tadi melakukan eksekusi tapi pada akhirnya Jeruk. Kalau Jeruknya apa sih Jel sekarang penilaiannya sih Jel? Jeruknya ini jeruk peres nih. Oh, jeruk peres nih. Agak menyegarkan eliminasinya ya. 9 boleh lah. Jeruk peres, Peres. udah mateng jeruknya. Tinggal tambah gula dikit aja lagi lah. Sekarang berarti kita analisnya Cijel. Oke. Penilaian Cijel. Gue lebih ke roasting daripada nganalis ya. Tapi anyway, Zenox akan berhadapan dengan Horboys juga Da Costa. COD di bagian depan gudang. Dan bahkan langsung ditanam kembali Horboys. Sudah semakin tipis jumlah pemainnya, hanya ada Irish dan juga Extor. Iris akan membuka kembali tembakan ke arah bagian depan, sedikit bingung karena depan belakang dia sudah ada orangnya. Bahkan dari bagian atas juga ada tembakan menuju ke arah seorang Iris dan Pak Guru Rocky yang mengeksekusi Irish. Extor, last man standing dari Horboys. Coba dicari lagi Extor ada di belakang tapi Zairo masih ngegocek-gocek kanan kiri tapi belum ada Cristiano. Belum ada, semuanya lagi berlibur jadi santai chill aja. Extor pun di belakang nggak banyak melakukan apa-apa dan NST selesai dengan satu yang mungkin mereka akan melakukan penyusuran di dalam gudang tapi granat dari Proud ke depan kembali. Moana hampir saja ketumbangan juga tapi Moana langsung cerdas. Tutup dulu dengan angle smoke. Batman sama Prawn pun juga dibalaskan. Tapi Batman ngokang granat ke depan kembali. Leo masih belum mampukah untuk dipastikan menjadi poin. Tapi berhasil melakukan recoup dan revive. Batman ingin melakukan following up-nya juga. Parah ke depan. 1, 2, 3, 2 bebek. Kembali Batman, tim The Helix. Mereka secara perlahan tapi pasti mendapatkan takedown. Setidaknya dari area utara, The Helix pelan-pelan sisirin karena mereka mau mencoba untuk memperlebar setup mereka. Apalagi The Helix serta Kanza atau Keepfly Kanza ini adalah dua tim yang sedang struggling di bagian papan bawah alias zona neraka. Keepfly Kanza ada di peringkat 22, The Helix ada di peringkat 23, tapi Rosemary yang pada akhirnya tersorot masih sedang berusaha untuk bertahan. Alter Ego Ares dan kawan-kawan. Gimana caranya mereka bisa masuk ke dalam zona? Mereka belum touchdown sama sekali. Di depan mereka ada SB, Savage Valiant yang dimana juga sudah mulai dipressing oleh seorang Batman, Maxius. Begitu low, through the smoke. Akankah connect pelurunya? Masih belum cukup untuk bisa menumbangkan seorang Maxius. Tapi ternyata langsung ditabrak saja oleh Alter Ego Ares Team. Dan kawan-kawan langsung menghabisi dan meritik tempat dari Savage Valiant. Yes, permainan yang sangat kompak ya. Nunggu timing yang pas. Nge-hold sedikit mencicil-cicil dari seorang Rosemary. Akhirnya mereka memastikan satu langkah untuk menabrak dan semuanya pasti secara utuh diluluh lantakan. Tapi Rosemary tiba-tiba saja tertangkap basah di sebelah kanan oleh Flippy. Rosemary pastinya bakal menjadi satu ujung tombak yang perlu di-revive. Tapi sebelah kiri Flippy cerdas. Dia tahu jelas bahwa di sebelah kiri ada angle yang mesti ditutup. Ada angle yang bocor dari Zenox juga. Namun ya cobaan tapping dari Proud juga masih belum mampu untuk melihat, mencari pemain lain, namun ke-trigger dengan satu rotasi. Glue terpantau sedikit-sedikit dan langsung ada penjagaan yang ketat, awareness yang ketat dari seorang Proud. Yang dimana dari Glue sendiri pun sudah mencoba untuk menginvasi lebih dalam area zona. Mereka sudah mengirimkan 2 pemain, tapi di sisi lain Joe Brengki baru saja menekan pemain-pemain dari Alter Ego Ares. Tidak hanya Pandung, The Helix, banyak mata menuju ke arah Alter Ego Ares. Karena mereka masuk dari tempat yang cukup terbuka, bahkan Da Costa terlihat kakinya oleh seorang Proud.
Kita bergeser menuju ke arah Pandum dan juga Alter Ego. Ares bakal langsung ditabrak saja oleh seorang Jobranky. Tapi di bagian belakang Dimzy down, Jobranky down. 2 pemain dari Pandum down. Menutup kesempatan dari Pandum untuk bisa meretake tempat ini. Pandum hanya ada last man standing saja dari bagian kejauhan sana. Rosemary sedang berusaha keras untuk melakukan revive. Tapi di mana itu banyak sekali hujan peluru. Mobil masih ada. Agak sedikit terduga dan ada akhirnya satu ledakan tambahan. Tapi following up damage kan secara utuh dari Frenzy tadi. Yang gue pikir Xbox lah yang melakukan finishing ke arah depan. Snape akhirnya kembali untuk di-revive. Namun diberanikan diri oleh Frenzy maju bersama karena mereka tahu the posisi dari Alter Ego sedang tertekan. 3 player dari tim Pandum coba menekan pemain-pemain dari Alter Ego. Tapi akhirnya Alter Ego berhasil untuk melakukan defense dengan baik. Namun Rosemary pun juga sama. Tertekan oleh peluru dari Glue. Stickley ternyata secara diam-diam dari kejauhan menjatuhkan pemain Alter Ego. Wah, ini menarik banget loh apa yang dilakukan oleh Glue. Mereka membiarkan Stickley bermain secara bebas di bagian belakang. Mencolek-colek pemain dari Alter Ego. Ares di sisi lain Zenox sedang berusaha keras untuk menggulung elimination points. Tapi pada akhirnya The Helix lah yang harus ditanam pulang terlebih dahulu oleh Zenox. Dan inilah dia zona berikutnya yang akan menentukan kemanakah zona akan bergerak. Apakah ke tengah. Berarti Glue sih lagi mencoba keras untuk bisa bertahan. Glue harusnya regroup gak sih, Jan? Harusnya sekarang mereka, malah enggak menurut gua. Enggak. Menurut gua enggak, karena di atas sudah ramai banget juga. Kalau coba masuk dari selatan ke atas, tembakin tuh dari bagian high groundnya. Jadi menurut gua sekarang steady sampai nanti fight selesai atau udah banyak banget yang tumbang baru keputusan regroup bisa diambil saat itu. Kalau sekarang akan sangat bahaya menurut gua. Sekarang buat di maps yang kelihatan, udah congrats for Voinchaikri buat gue. Mestinya ini finishing buat mereka untuk bisa dapetin chicken. Itu tadi yang gue bilang, gue potong. Ketika tadi dibiarkan si Hanskill itu tereliminasi, maka daripadanya mereka bisa main dari Jalina City tuh might as well outer banget. Karena sudah melihat 3 minggu ini, gak banyak yang main outer secara pasti. Hanya Alter Ego dan juga Voin saat ini yang bermain seperti itu. Oke, dan kalau begitu kita tunggu aja bagaimana execution bakal dimainkan dari tim Voinchaikri. Akankah mereka benar-benar nge-hold ataupun memainkan timing secara baik dan juga benar. Tapi dari KF Kaset, Nel terpental satu buah petasan Jangwei dari Tayo. Dan Tayo pun tetap melakukan cover flare untuk menutupi angle-angle depan. Tapi sekali lagi, cara mereka bermain clearing out itu bagus banget di outernya. Dan nggak melewati sama sekali dari seorang Nel. Karena memang harus benar-benar ditekan dan bahkan harus dipulangkan ke arah lobby. Dan Dacosta lah yang memberanikan diri untuk lebih maju dan granatnya connect ke depan. Sweet banget apa yang dilakukan oleh Zenox ya. Ini smooth banget, 15 elimination. Dan ini luar biasa sih dengan line up mereka. Dacosta, Zyro, Tayo dan juga Pak Guru Rocky. Yang mungkin kita pikir Tayo yang akan selalu ngegendong ya. Tapi untuk di game kali ini kolaborasi dari Dacosta dan Rocky yang membuat pada akhirnya mereka masih stay dengan 4 pemain masuk dari area bagian utara. Tadinya mungkin kita pikir Zenox akan susah untuk masuk, tapi somehow mereka berhasil untuk menyusup ke dalam beberapa peperangan-peperangan kecil dan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sementara itu dari Glue pun mereka ternyata regroup ke arah bagian arah jam 7. Mereka nggak mau stay di bagian atas yang terlalu ramai. Mereka akan mencoba untuk bertahan di satu gudang kecil saja. Stage 6 masih ada waktu 1 menit. That's why semua tim yang sudah mendapatkan checkpoint, mereka nggak akan melakukan banyak gerakan signifikan sih. Iya. Mestinya karena tengah-tengahnya tuh flat terbuka semua. Bahkan sisi pinggirannya tuh yang lebih banyak terrain yang bisa lo buat hide and seek gitu. Jadi Dacosta sekarang pun juga agak bersabar. Ada 2 angle pun yang juga mereka harus selesaikan. Tapi lemparan ke Rosemary masih belum connect. Tapi Suksi Truth the Smoke yang sangat sweet untuk ke arah Dacosta. Perlu ada bantuan Zyro, Tayu dan juga Rocky. Namun upaya penyelamatan nampaknya sedang ditekankan. Tapi granat gak bakal berhenti-henti datang dari tim Alter Ego untuk melakukan finishing tambahan eliminasi untuk mereka ke arah 13 poin. Namun Rosemary di belakang menyadari bahwa ada tembakan juga yang bergemuruh dari mereka. Sehingga awareness dijaga oleh Snape. Dan benar saja Glue sedikit-sedikit mengambil alih peluru ke badan dari Alter Ego. Rosemary belum ada following up ke atas. Ini Alter Ego yang benar-benar harus dimainkan. Dulu Rosemary mungkin langsung sembrono. Coba naik ke atas hajar. Benar. Sekarang Rosemary secara player gue ngasih tier S.
Tapi secara kerjasama tim, secara overload, mereka masih tier B. Still B ya. Oke. Kita tunggu aja nanti bagaimana selesainya Grand Final. Tapi so far ini udah B+. Finally naik berarti. Tapi kayaknya B plusnya gimana nih kalau ternyata tiba-tiba ditembak dari bagian belakang. Ada ikut campur dari Glue Squad. Yang dimana membuat Rosemary pun ter-take down kembali Alter Ego Ares. Hanya menyisakan 2 pemain saja, Snape. Dan juga Pak Kepulu. Pala suku. Pak Kepulu. Diam dong, kamu serius. Xenox. Yang terus berusaha untuk nge-press menuju ke Alter Ego Ares, Zuxi. Dan juga Snape yang masih bertahan. Tapi di mana dari Wojciech pun sudah mulai merayap menuju ke arah Xenox. Xenox yang tadi posisinya tidak tersandwich, sekarang dia yang tersandwich. Hans For You datang dengan P90, tapi Da Costa sadar dengan kedatangan tersebut. Dilemparkanlah satu granat, connect menuju ke arah Wojciech, membuat push dari Wojciech agak sedikit terdelay. Oke, dan juga bagaimana Tayo? Masih belum connect granatnya. Ditambah lagi Da Costa. Percobaan kedua di sebelah kanan Susi tiba-tiba saja memberikan kejutan bersama dari seorang Snape. Berubah sedikit angle dari pemain-pemain Xenox. Mereka melakukan defense. Serangan yang tidak ada habis-habisnya. Dari pemain Alter Ego. Bahkan following up juga sangat manis. Molotov ditambah granat sebelah kiri dari Snape. Membuyarkan dan terpongkeng tim Xenox Alter Ego. PR-nya belum tertuntaskan. Masih ada Wojciech yang standby lagi 4 player. Namun 4 versus 2. Mestinya Wojciech sangat mudah menghantam pemain Alter Ego. Tapi objektif yang dimainkan, mereka lebih memilih masuk ke dalam circle. Wah, ini bagus banget ya. Ya. Either Wojciech, either Alter Ego Ares. Kedua tim ini Kalau ini gimana, Ci? Ntar dulu ya, bentar ya. Sabar dulu nih, kita lihat Glue dulu deh kalau gitu deh. Glue yang bakal langsung mencoba untuk mendapatkan seorang Hanser. Ya selesai. Ya udah kelihatan kan begitu. Mau bagaimana? Gue mau hype-in udah kelihatan itu pasti rata. Iya. Sorry banget nih Quantum Squad, maaf banget nih. Tanpa mendiskreditkan, tapi tadi memang udah posisi mati sih karena udah low HP juga. Dan Glue tadi Stickly yang udah lebih paham betul posisi lawannya ada di bagian mana. Tapi kan tadi menang kuantitas ya, Quantum kayaknya masih 3. Enggak, kenok 2. Kenok 2. Jangan diinin, Gus. Udah sisa 1. Udah. Oke, ini terasa rondo yang aneh sih. Ya, Tapi gue seneng sebenarnya secara ngelihat semuanya kayak punya skema. Kemudian juga nge-hold, kemudian juga attacking di waktu yang tepat. Kemudian juga bagaimana kompaknya mereka pun juga terlihat untuk fokus ke arah satu angle. Kemudian juga nggak terlalu terpengaruh dengan satu fight yang harus mereka redam, tapi tiba-tiba datang ke sebelah kanan, mereka tahu aturan. Oh iya, oke, ada yang nge-hold gue di sebelah kanan, gue agak sabar, tarik mundur dulu, dan gue menutup angle sebelah kanan. Dan itu secara overall menurut gue, sampai kayak The Helix pun juga rapi tadi mainnya. Yang gue lihat juga sekarang awareness mereka dalam map knowledge sudah lebih Ya, mateng gitu. betul. Nggak lagi mereka open ketembak, Ya. lari-lari nggak jelas, penggunaan emergency flare juga udah bagus banget. Ini Ya. yang gue rasa makin matang sih permainan ronde dari teman-teman PMPL ID juga. Iya. Lebih matang, istilahnya lebih dewasa, lebih mature lah ya. Betul. Benar-benar terasa pasif, namun ini adalah suatu kemajuan secara gameplay dan ya gameplay level internasional bisa dikatakan seperti inilah nanti yang bisa kita tonton di EWC ataupun PMGC nanti. Namun dari Stickly, agak tryhard seorang diri saja, sadar atau tidak sebenarnya di sebelah kiri sedang deruh-deruhnya pemain Alter Ego coba melipir ke arah spot dia. Namun dari Snape, kalau kelihatan dari minimap, dia pun juga masih overthink dengan pergerakan Hansteel terutama yang coba menyusuri daerah safe zone Alter Ego, tapi di area bawah. Ini nggak main-main, ternyata bule. Dia ngebalasin dendam. Bule. At least placement bisa dia. Wah, Bisa gak? diketahuin Cijal cuy. Gak, itu udah posisi mati. Oh, posisi mati. Gak punya smoke, gak punya obstacle. Lalu lagi dinaikin bule. Iya, aduh, cat rambut lagi dah kata gue. Tapi kita akan melihat bagaimana 3 tim yang masih bertahan saat ini dengan adanya Stickly, the last man standing dari Glue, Wojciech. Seperti yang tadi sudah dibahas oleh Junior dan juga Eldoge, memberikan sebuah pertunjukan yang sangat rapi sekali, membuat mereka menjadi satu-satunya tim yang paling prime. 4 pemain, utilities masih lengkap, bahkan di atas kertas pun 72%. Wojciech bisa mendapatkan winner chicken dinner karena yang akan bertegur sapa terlebih dahulu adalah Alter Ego Ares dengan Glue Stickly yang sedang mengokan granat di bagian bawah, sudah mulai terdeteksi, sudah pasti akan tersapu dengan mudah oleh Alter Ego Ares. And here we go, the last dance antara 2 pemain Alter Ego Ares melawan Wojciech. Ini sih udah gak bisa berbuat banyak sih menurut gue Alter Ego ya. Tapi gak menutup kemungkinan juga Snape sama Zux ini pernah loh 2 versus 4 itu bisa dapetin chicken saat di spring. Tapi kita lihat bagaimana power yang dimainkan dari Wojciech gak main-main. Setupnya pun juga sama. Mereka melebar untuk menggunakan semua satu titik tapi belum ada connect. Satu granat Snape ke arah Foxy.
Lanjutan lagi, percobaan selanjutnya yang masih jauh dari jangkauan. Foxy pun juga berhasil untuk melakukan healing kembali. Tapi Snip tidak ada habis-habisnya. Granat bisa dia dapatkan dari kotak Stickly. Dan satu lagi, Connect atau dan akhirnya percobaan mendapatkan kena dan Suksi mengurangi kuantitas kembali untuk tim Void Chicory. Dan sekarang berimbang 2 versus 2. 2v2 situation. Apakah Alter Ego Ares? Apakah Void Chicory? Karena Alter Ego Ares berhasil untuk mereduce manpower dari Void Chicory. Tapi ternyata Steve down dan Suksi pun down. Tidak ada obstacle yang membuat Alter Ego Ares bisa merebut winner-winner chicken dinner yang mutlak milik Void Chicory.